Halo. Nama check-in adalah Ouyang. Ouyang? Li Weiwei. Li Weiwei. Kenapa kamu tidur di sini? Ouyang? Apa yang kamu lakukan? Aku tahu kamu akan datang. Jangan berhenti, aku tahu. Kamu tidak akan meninggalkanku di sini, orang-orang sedang melihat. Wei. Aku tahu. Tolong berhenti. Kamu tidak akan meninggalkanku. Turun dari aku. Dengarkan, aku tidak turun. Tidak. Turun. Kamu tidak tahu bagaimana aku bertahan hari-hari ini. Aku sudah tidur di kursi ini selama 2 malam. Kamu bersamanya 2 hari ini. Ya. Tidak apa-apa. Maaf, aku minta maaf. Kapan terakhir kali kamu makan? Dua hari yang lalu, aku sudah mengeluarkan semua uangku untuk datang ke kamu. Tetapi masih tidak cukup. Aku mencuri dan menjual pipa kakekku untuk mengumpulkan cukup uang untuk tiket pesawat kelas ekonomi. Ngomong-ngomong, satu-satunya yang bisa aku beli hari-hari ini adalah 2 botol air ini. Dan aku mencuri sisa makanan tamu. Aku ingin bersamamu saat kamu bermain pertandingan. Itulah mengapa aku melakukan ini. Ada memar di kamu, apakah sakit? Aku baik-baik saja. Tapi aku tidak percaya. Kamu bersama si Jalang ini. Selama ini, saat aku berkorban untuk kamu. Aku baru mulai merasa kasihan padamu. Jangan hilangkan perasaan itu. Dengar. Aku akan segera pergi. Kalau kamu menghina Lin Meya lagi. Jangan tinggalkan aku di sini. Aku sudah kehabisan uang. Aku akan kelaparan kalau kamu meninggalkan aku di sini. Itu mudah. Aku bisa telepon Lidong untuk transfer uang ke rekeningmu. Atau dia bisa terbang ke sini dan menjemputmu. Tidak, tolong jangan telepon kakakku. Aku masih belum tahu bagaimana menjelaskan padanya. Ketika aku pulang, aku tidak bisa meminta uang darinya. Ouyang, aku mungkin harus mencuci piring seumur hidupku untukmu. Oh, tolong jangan lakukan apapun untukku, oke? Bisakah kamu melepaskanku? Aku mohon. Aku ingin tapi aku tidak bisa. Kenapa kamu tertawa? Apa yang lucu? Dan aku sedang bicara dengan Ouyang sekarang. Kamu seharusnya sudah pergi. Cukup, Li Weiwei. Aku akan memberitahumu. Kita bisa pergi bersama kali ini. Bertiga, kita bisa menyelesaikan perjalanan sisanya bersama. Dan Ouyang dan aku akan merawat Paman Li untukmu. Hanya dengan satu syarat. Syarat apa? Kita harus mengubur pertengkaran dan hidup damai. Tidak akan terjadi. Ya, kurasa kita harus meninggalkanmu di sini. Setuju. Ayo kita kembali. Kamu baru saja membuat keputusan tanpa aku? Ada keluhan? Tentu ada. Apa? Tidak ada. Baiklah, kamu masih ada kompetisi besok. Kita harus kembali ke hotel sekarang. Tunggu. Aku belum puas. Hei. Seperti yang kamu minta. Aku sudah membawa Weiwei bersama kami. Tapi kalau kamu benar-benar bersikeras, aku bisa mengirim adikmu kembali. Aku bisa memesan tiket untuknya. Ok.
Tidak. Kamu tidak perlu mengirimnya kembali. Aku pikir Lin Meya memberikan saran yang sangat bagus. Biarkan saja Wei Wei tinggal bersamamu. Mungkin setelah hidup bersama dengan damai, hubungan mereka yang tidak ramah bisa membaik. Tidak. Kamu sebaiknya memikirkannya lagi. Aku masih bersikeras. Lebih baik dia tinggal bersamamu. Dan aku di sini untuk permainanku. Meya di sini untuk menjagaku. Dengan adanya Wei Wei, aku tidak punya waktu untuk merawatnya. Ya ampun, kamu benar-benar percaya. Mereka bisa rukun satu sama lain. Aku harus mengirimnya kembali. Percayalah padaku. Semuanya mungkin oke. Baiklah, itu saja. Semoga perjalananmu di Thailand menyenangkan. Dah. Ayah? Aku tidak menghubungimu kemarin, karena ponselku rusak. Tapi hari ini sudah diperbaiki. Semuanya berjalan lancar di sini. Jadi jangan khawatir tentang aku. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Aku mengerti. Lihat ini. Terlihat cantik. Sangat indah. Hai. Aku sudah mendapatkannya. Ambil itu. Terima kasih. Tidak masalah. Sampai jumpa di sana. Dah. Maaf. Coba lagi. Oke. Maaf. Saya harus memeriksa tasmu. Oke. Hei, dia tidak akan mengambil barangmu. Ya, mencuri itu kejahatan. Kenapa kita melanggar hukum kalau kita sudah tahu itu ilegal? Tidak masalah. Saya tidak takut dia memeriksa. Periksa, tolong. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya tidak mengambil ICU. Saya tidak tahu kenapa itu muncul di tas saya. Ada kesalahan. Tenang saja. Halo, lihat rekaman CCTV dan gunakan. Kameranya rusak. Saya harus menghubungi polisi. Hei, dia tidak akan mencuri barangmu, oke? Hei, jangan bicara seperti itu. Bagaimana kalau dia mencuri? Polisi akan membawa kita berdua. Dia tidak. Saya melihat dia memasukkannya ke dalam tasnya. Saya dan istri saya melihatnya langsung. Kamu yang memasukkan itu ke dalam tasnya. Tunggu, siapa kamu? Kenapa kamu di sini ngomong sembarangan? Saya melihat kalian bertiga masuk bersama, dan mengira kalian adalah rekan dalam mencuri. Tapi berdasarkan situasi ini, kamu sedang menjebaknya. Bukti apa yang kamu punya untuk mengklaim saya yang memasukkan itu ke dalam tasnya? Bukti? Kebetulan sekali. Saya berencana mengambil video pendek untuk dibagikan di momen WeChat saya. Tidak sengaja merekam momen bravomu.
Saya hanya ingin bercanda denganmu. Hanya bercanda. Kenapa kalian semua menganggapnya serius? Hanya bercanda. Hanya bercanda, oke? Kalau kamu tidak percaya, saya akan menghubungi polisi. Oke, saya akan percaya. Saya akan percaya. Oh, yang percayalah. Kenapa kamu melihat saya? Kamu yang mencurinya, kenapa saya harus membayar untukmu? Entah beri uang ke penjualnya, atau jadikan kamu sebagai jaminan. Saya tidak punya uang. Aku yang bayar. Terima kasih. Gak apa-apa. Maaf, ini cuma salah paham. Aku mau ini. Terima kasih. Li Weiwei. Dengarkan aku baik-baik. Aku akan pesankan tiket pesawat untuk dan kamu pulang sekarang juga. Aku akan ceritakan ke kakakmu semua detail tentang apa yang terjadi hari ini. Dan aku akan sarankan dia untuk membuatmu mencuci piring selamanya. Nangis gak ada gunanya. Oh, yang lupakan saja. Kita akan pulang. Begitu kompetisi di Thailand selesai. Beberapa hari lebih awal gak beda jauh. Gak perlu dia pulang duluan. Kamu membelanya? Kamu sudah pikirkan konsekuensinya. Kalau gak ada yang kebetulan merekam ini. Dan kalau gak ada kamera pengawas di sini? Li Weiwei. Kamu akan melakukan ini lagi? Tidak, aku tidak akan. Aku tidak akan menyakitimu lagi. Ini benar-benar kesalahanku kali ini. Tolong jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Kenapa kita harus percaya kamu? Kali ini kamu menjebaknya mencuri. Apakah berikutnya akan pembunuhan? Jangan pikir aku akan membiarkanmu begitu saja. Lalu apa yang kamu mau? Dari sekarang, Lin Meya adalah asistenku. Dan kamu adalah asisten Lin Meya. Kamu akan membawa semua barang yang kita bawa. Sini. Pegang erat-erat. Dengan cara ini, kamu gak bisa menaruh apapun di tas kita. Ayo pergi. Tunggu aku. Sekarang apa? Ayo bawa mobilmu ke sana. Ayo. Duduk diam. Cepetan. Apa yang terjadi? Siapa mereka? Kalian berdua tetap di mobil. Aku akan pergi dan memeriksa. Hati-hati. Siapa mereka? Tidak. Bajingan.
Aku tahu itu. Kalian mau uang. Dengar. Aku punya kartu. Bersamaku. Itu setara dengan $1,500. Dan tidak ada password. $1,500,000. Uang. Ambil. Jangan sentuh aku. Siapa kamu? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa yang kalian mau? Cepat dan jangan kehilangan itu. Wei Wei, turun. Jangan sentuh aku, turun. Jangan sentuh aku. Tidak, Wei Wei, tidak. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Pergi. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku, tolong. Tolong. Diam. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Jangan Apa sentuh yang aku. kamu lakukan? Aku akan menyelamatkan orang. Tidak, kita hanya berdua. Mereka punya banyak orang, bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka? Tidak, kakak. Apa kamu akan menelepon polisi? Tidak, dengarkan aku. Tidak peduli siapa mereka. Dilihat dari tindakan mereka ini pasti kasus penculikan yang direncanakan. Penculikan. Tidak lebih dari meminta uang. Bagaimana jika kita tidak memanggil polisi dan mereka dibunuh? Mereka tidak akan membunuh. Kamu lihat kedua kelompok ini melakukan langkah besar. Orang yang diculik pasti sangat kaya. Selama mereka mendapatkan mereka tidak akan membunuh. Justru sekarang kamu memanggil polisi dan mereka akan melawan. Jika mereka marah, mungkin mereka akan membunuh. Suzy J, kenapa kamu begitu pelit? Kamu bisa pergi sendiri. Tidak, kakak. Aku mohon padamu. Wanita itu sama seperti kamu. Mungkin dia tidak ada hubungannya denganmu. Lalu kenapa? Kita tidak bisa mengorbankan nyawa kita untuk mereka. Bahkan jika dia tidak ada hubungannya dengan aku. Apakah kita semua orang Tiongkok? Tapi Halo? Oke, aku mengerti. apa yang terjadi? Penyakit ibuku kambuh lagi. Maka kita cepat kembali. Bagaimana jika ada sesuatu terjadi? Ketika tante sendirian di rumah sakit. Biarkan aku pergi, diam. Kamu. Biarkan aku pergi. Jangan bergerak. Kamu. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi, tidak. Biarkan aku pergi. Pergi. Lin Meya, tolong aku. Tahan mereka di sana, jangan sentuh aku. Biarkan aku pergi. Jujur. Lin Meya. Oh Yang. Oh Yang. Apakah kamu bisa mendengarku? Lin Meya, apakah Oh Yang mati? Ayo minum.
Bawa dia keluar. Ya. Apa yang mereka ingin lakukan? Diam saja. Biarkan wanita-wanita itu pergi. Berikan saya kunci mobil. Cepat. Cepat, cepat. Cepat. Brengsek. Jangan pukul dia. Saya mohon jangan pukul dia. Jangan pukul dia. Dia sekarat. Berhenti. Biarkan wanita-wanita itu pergi. Berikan saya kunci mobil. Cepat, cepat. Biarkan wanita-wanita itu pergi. Berikan saya kunci mobil. Apa yang kamu lihat? Ribut sekali. Biarkan wanita-wanita itu pergi. Berikan saya kunci mobil. Cepat, cepat. Halo Uyong. Dia baik-baik saja untuk sementara. Tapi itu tergantung pada performa kamu. Apa yang kamu minta? 20 juta dolar. 20 juta dolar. Oke. Oke. Tapi kamu harus memastikan keselamatan 3 orang. Jam 10 besok pagi. Uang sampai saya lepaskan mereka.
Jam 10 terlalu pagi. Kami tidak punya cukup waktu untuk mengalokasikan dana sampai jam 3 sore. Tapi saya punya permintaan. Apa? Permintaan apa? Transaksi tatap muka. APA? Transaksi tatap muka. Tidak. Tidak mungkin. Kamu tentukan lokasi transaksi. Saya hanya mengirim sedikit orang untuk menemui kamu. Transfer di tempat. Itu tempatmu. Kami tidak akan main-main. Saya meminta agar anak saya hidup pada saat transaksi. Bajingan. Setelah kamu membajak Ouyang, telepon ayahnya menggunakan ponsel Ouyang. Menurut karakter Ou Changlin, dia pasti akan meminta transaksi tatap muka. Saya tidak setuju dengan itu. Tidak, kamu harus. Kamu bisa menaikkan jumlah transaksi menjadi 30 juta. Saya hanya ingin 10 juta yang sudah kita sepakati. Kenapa kamu melakukan itu? Saya punya alasan saya. Dan kamu bisa mendapatkan 10 juta lebih. Ini baik untuk kita berdua. Oke. 30 juta dolar. Transaksi tatap muka. Waktu yang sama. Oke, 30 juta dolar. Tempat yang sama. Bagaimana saya bisa menghubungi kamu? Telepon nomor ini. Tidak. Saya yang akan menghubungi kamu. Halo. Siapa yang melakukan ini? Di mana Ouyang sekarang? Terima kasih. Ayah? Xiao Rui. Dengan urusan besar di rumah. Apa yang kamu lakukan dengan orang luar? Chen Qian. Mereka hanya butuh tebusan. Ou yang akan baik-baik saja. Tapi bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Biarkan saya yang menyetir. Tidak perlu. Kalian berdua biasanya bertengkar. Tapi dia tetap saudaramu. Pada saat seperti ini, semakin banyak orang semakin kuat. Saya akan pergi bersamamu. Ayah, dia bukan orang luar. Dia pacarku. Satu-satunya syaratku untuk perjalanan ke Thailand ini adalah memastikan keamanan ketiganya. Tidak ada yang lain yang penting. Ketua, jangan khawatir. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Ayah? Pahok lain meminta jumlah yang begitu besar. Bagaimana kita bisa mengumpulkannya dalam waktu singkat? Jangan khawatir tentang uang tebusan. Aku bisa menyediakan setengahnya. Li Dong, para penculik ini menargetkan Ouyang.
Wei Wei benar-benar terseret. Aku merasa bersalah. Jadi kamu tidak perlu peduli dengan masalah ini. Aku sudah menyelesaikan masalah uang tebusan. Santai saja. Ayah, dari mana kamu mentransfer uang sebanyak itu? Ini bukan saatnya untuk menjelaskan masalahnya. Yilong besok pagi. Kau akan mengambil penerbangan paling awal. Ke Thailand. Ya, aku akan pergi bersamanya. Tidak, aku harus pergi. Paman Ou dengarkan aku. Ou Yang dan Meya sedang bersiap kembali dari Paris. Itu karena Wei Wei terlalu nekat dan pergi ke Thailand untuk mencarinya. Aku mempercayakan Ou Yang untuk membawa Wei Wei kembali. Jadi sesuatu yang buruk terjadi. Aku memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Dalam masalah ini, jadi aku harus pergi paman. Aku sangat mengenal Ou Changlin. Jika dia tidak bisa melihat Ou Yang, tidak mungkin baginya untuk mentransfer uang sebanyak itu langsung. Jadi bahkan jika mereka pergi ke Thailand untuk bertransaksi langsung, keluarga Ou tidak akan membiarkan aku. Orang luar mengikuti mereka. Jika kamu tidak bisa memikirkan cara untuk pergi bersama, maka mari kita lakukan ini. Ketua, biarkan aku pergi bersama. Kamu tidak perlu ke sana. Mari kita bicarakan. Kau dan Xiaorui nanti. Ketua, kau bisa lakukan apa saja dengan aku dan Xiaorui. Tapi situasi di Thailand masih belum jelas saat ini. Mereka mungkin punya banyak orang. Satu orang lagi diperkira. Berarti satu kekuatan lagi. Ketua, percayalah padaku. Aku hanya ingin melakukan bagianku. Baik, Ketua. Haruskah kita komunikasikan ini ke kedutaan di Thailand dan minta mereka mengirim polisi lokal untuk membantu kita? Tidak. Mereka meminta kita membawa sedikit orang. Alarmnya akan menakutkan. Satu-satunya permintaanku sekarang adalah memastikan ketiganya bisa kembali dengan selamat. Jangan lakukan apa-apa lagi. Satu hal lagi. Dalam kecelakaan besar seperti ini, haruskah kita memberitahu keluarga Lin Meya? Kurasa tidak. Jika berjalan lancar, kita akan kembali dalam beberapa hari. Memberitahu keluarganya sekarang tidak ada gunanya selain membuatnya khawatir. Oh Yang, Oh Yang, Oh Yang. Berhenti memanggil. Aku dengar kau.
Mereka akan bangun. Kau membuatku takut. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku sangat kuat. Dan selalu dipukul. Baik. Oh Yang. Janji padaku? Apapun yang terjadi, kau benar-benar tidak boleh seimpulsif dulu. Kita tetap aman di sini. Oke? Kalau kamu mati, Apa aku selemah itu? Aku baik-baik saja. Lihat. Aku bisa menari. oke, Apa? berhenti main-main. Kalau aku mati, apakah kamu akan sedih? Kalau kamu mati, apa yang ingin aku katakan padamu? Tidak akan sempat untuk diucapkan. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Aku mendengarkan. Kalau kita bisa keluar hidup-hidup, aku akan memberitahumu. Oke. Maka aku akan menunggu. Wei Wei, jangan takut. Wei Wei, apa yang terjadi denganmu? Apa yang terjadi? Wei Wei demam tinggi. Aku rasa mungkin karena ketakutan yang berlebihan. Bangun cepat. Bangun. Dia sakit. Dia butuh air dan obat. Diam, aku akan memukulmu. Apa yang terjadi? Bos.
Aku tahu kamu mengerti bahasa Cina. Dia demam tinggi. Sangat serius. Kami butuh air dan obat. Ayah Ouyang sudah dalam perjalanan untuk mengirim uang. Bisakah kamu memberi kami air dan obat? Berikan aku air. Terima kasih. Kamu keterlaluan. Ayah. 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 Bajingan. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan hubungi kembali nanti. Tunggu. Kita bisa segera pergi. Kita akan baik-baik saja, percayalah padaku. Bagaimana kabar Li Weiwei? Apakah dia sudah membaik? Sudah lebih baik sekarang. Aku membantunya menekan titik ini beberapa kali lagi. Seharusnya akan hilang sebentar lagi. Kamu hebat, Lin Meya. Aku tidak menyangka kamu bahkan bisa melakukan ini. Ketika aku masih kecil, ayahku menggunakan pengobatan Tiongkok dan Barat. Pengobatan tradisional. Selama dia bisa menyembuhkanku, dia bersedia mencoba. Ini pijat anak-anak. Tapi juga efektif untuk orang dewasa. Ketika aku demam, ayahku hanya memberiku pijat. Setelah beberapa pijatan demamnya mereda. Sangat ajaib. Apakah dia sudah membaik? Butuh waktu lebih lama. Kamu selalu memikirkan orang lain dengan sepenuh hati.
Tapi siapa yang pernah mempertimbangkanmu? Bukankah kamu memikirkannya untukku? Ya. Aku memikirkannya untukmu. Sejujurnya, kamu sangat luar biasa. Aku menahan kata-kata bahwa kamu sakit mental. Sebenarnya, kamu baik hati dan memiliki rasa keadilan. Kamu optimis. Ada energi yang tak tertahankan dan keteguhan di seluruh dirimu. Tanpamu, aku mungkin akan berantakan di konferensi ini. Aku sangat tersentuh ketika kamu mati-matian membuatku berubah pikiran. Aku bertanya-tanya, jenis kekuatan apa yang ada dalam dirimu yang membuatmu mati-matian bekerja keras lagi dan lagi. Kamu benar-benar memiliki pengaruh besar padaku. Apa aku tidak salah dengar? Apa kamu sedang memujiku? Ya, aku sedang memujimu. Aku menahan kata-kata bahwa kamu itu sakit jiwa. Sebenarnya, kamu itu baik hati dan punya rasa keadilan. Kamu itu optimis. Ada energi yang tak tertahankan dan keteguhan di seluruh dirimu. Tanpa kamu, mungkin aku akan kacau di konferensi ini. Aku benar-benar tersentuh saat kamu mati-matian membujukku untuk mengubah pikiran. Aku bertanya-tanya, seperti apa kekuatan yang ada di dalam dirimu yang membuatmu mati-matian bekerja keras terus-menerus. Kamu benar-benar punya pengaruh besar padaku. Apa aku tidak salah dengar? Apa kamu sedang memujiku? Ya, aku sedang memujimu. Dan kamu semakin penting bagiku. Jangan bergerak. Aku tidak takut kehilangan pekerjaan. Paman Xiaoli bilang padaku, kalau suatu hari aku kehilangan pekerjaan, aku bisa bekerja di perusahaannya. Gaji dan tunjangannya tidak kalah dari kamu. Aku tidak mau makan. Apel jelek ini bikin aku pusing. Lin Meya, kamu sedang apa? Kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apa yang terjadi padaku? Kamu demam, dan itu parah. Coba aku periksa.
Kamu masih demam? Kenapa wajahmu begitu panas? Wajahmu sangat merah. Meya, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Saya membuka rekening offshore atas nama Anda. Biarkan uang tebusan masuk ke rekening ini dulu. Segera setelah uang tebusan tiba, saya akan langsung mentransfer setengahnya ke Kunta. Selama mereka menerima uangnya, mereka pasti akan melepaskan mereka. Chen He. Orang seperti Anda tidak pantas mendapatkan putri saya. Jangan kembali. Setelah Anda pergi ke Thailand kali ini, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Kalau begitu, mengapa Anda tidak membuka rekening offshore atas nama Anda sendiri? Karena saya harus mengatur transfernya. Paman, saya juga bisa mengatur transfernya. Anda tidak bisa. Karena Anda harus pergi ke Thailand untuk berdagang dengan Kunta secara langsung. Pergi ke Thailand. OU Changlin. Tahun itu Anda membongkar penggalangan dana ilegal saya, penggelapan pajak dan penggelapan pajak, yang membuat saya dihukum karena beberapa kejahatan. Dan saya masuk penjara selama 19 tahun. Sekarang, saya perlu Anda membayar dengan nyawa anak Anda. Saya cukup baik hati. Apa? Tidak masalah. Berapa lama kita harus menunggu? Ayo pergi sekarang kemana? Kota besar. Ayo pergi. Lin Meya, berapa lama Anda melakukan ini untuk saya? Seluruh malam. Tidak seberlebihan yang dia katakan. Wei. Titik akupresur ini berguna untuk menurunkan demam. Setiap kali saya demam, ayah saya melakukan ini pada saya seperti itu. Tekan beberapa kali, dan Anda tidak akan demam lagi. Lalu istirahatlah. Demam saya sudah hilang. Tidak. Sisi ini belum selesai. Demam kamu kali ini disebabkan oleh shock. Serangan dari luar. Tapi santai aja. Ayah Ouyang sudah bilang ke mereka. Kalau mereka akan bertemu langsung, seharusnya tidak lama lagi. Sebelum kita bisa keluar. Pada saat itu kita akan punya air untuk minum. Dan banyak makanan enak untuk dimakan. Lin Meya. Terima kasih. Oke. Kamu berhenti bicara sekarang. Kamu harus menyimpan energi.
dulu sangat jahat padamu. Tapi kamu masih baik padaku sekarang. Maaf? Oke. Xiaoya. Xiaoya. Aku di sini, Bu. Xiaoya di sini. Ibuku memanggilku Xiaoya begitu dia sakit. Dulu aku pikir ibuku hanya salah memanggil nama. Tapi sekarang sepertinya dia seharusnya salah memanggil orang. Maksud kamu punya saudara kembar bernama Xiaoya. Tolong, bangunlah. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Kamu punya saudara kembar yang datang ke Thailand. Kebetulan dia terlihat olehmu. Kak, terlalu banyak orang yang terlihat sama di dunia ini. Selain itu mungkin mereka sudah dibebaskan. Ayo berhenti memikirkannya, oke? Aku lapar. Aku bilang aku lapar. Aku akan belikan kamu makanan. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Namanya Shachu. Pria yang aku bunuh kemarin adalah saudaranya. Jadi dia membencimu sekarang. Dia dibunuh olehmu. Kenapa dia membenciku?
Ini tempat yang benar. Mengapa mereka belum datang? Jangan khawatir, tetap tenang. Dia datang. Jangan bergerak. Apa kamu tahu sesuatu tentang mereka? Tetap tenang. Segera transfer uangnya. Jangan bergerak sekarang. Mereka tidak di sini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Uangnya ada di sini. Aku bisa mentransfer kepadamu kapan saja. Tapi aku harus melihat sandera-sandera itu. Tidak, hentikan. Jika kamu membunuhnya, kamu tidak akan mendapatkan uangmu. Orang-orangmu aman. Begitu aku dapatkan uangnya, aku akan melepaskan mereka. Ini tampaknya berbeda dari kesepakatan sebelumnya kita. Ini tidak sesuai urutan. 15 menit sebelum transaksi. Jika aku tidak bisa mendapatkan uangmu pada pukul 3, mereka semua akan mati. Kalian bertiga takkan pernah bisa kabur. Sebenarnya, jangan. Kamu mencari uang. Jangan emosional. Kami transfer uangnya sekarang. Tidak mungkin. Jangan percaya mereka. Apa kamu gila? API kira punya pilihan lain sekarang. Tidak ada waktu. Jangan berdebat. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan berantakan. Apa yang kamu inginkan? Pergi dari sini, tolong. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan? Lepaskan aku. Pergi sana. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Jangan sentuh dia. Lepaskan aku. Enyahlah. Enyahlah. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tolong. Tolong. Tidak. Jangan lakukan ini. Lepaskan aku. Tolong berhenti. Bajingan. Kurasa kamu dan saudara-saudaramu
Hanya minta uang saja. Kamu tidak akan membunuh. Aku akan mengatakannya lagi. Aku benar-benar membawa uang. Dan bisa mentransfernya kepadamu kapan saja. Aku tidak bisa melihat mereka. Tapi aku harus mendengar mereka. Aku ingin memastikan bahwa masing-masing dari mereka masih hidup. Dan masing-masing dari mereka tidak terluka. Mengerti? Bajingan. Enyahlah. Tolong. Lepaskan aku. Hati-hati. Kamu baik-baik saja? Baik. Ayo pergi. Sudah cukup kamu pegang? Mari kita pergi dari sini. Kenapa dia terlihat persis seperti kamu? Aku juga tidak tahu.
Mari kita cepat pergi dari sini. Kurasa situasinya agak aneh. Kenapa dia bisa menelepon selama itu? Kurasa dia tidak akan membunuh mereka. Belum pasti. Mereka belum menerima uang. Dan seharusnya tidak bertindak. Tunggu sebentar. Lihat apa yang terjadi. Baik. Halo, ada apa? Kenapa kamu baru menjawab telepon sekarang? Bos. Mereka sudah diselamatkan. Orang-orangmu aman. Lihat. Aku yang bilang. Aku ingin mendengar mereka di telepon. Aku tidak akan percaya video rekaman. Transfer uangnya. Cepat. Hanya password. Password. Cepatan. Password tidak ada padaku. Tidak, aku tidak tahu. Dia yang punya password. Kasih aku passwordnya. Cepatan. Kita tidak bisa kasih dia password sampai kita sudah pastikan mereka aman. Bilang dia soal paspor. Kalau tidak aku akan membunuhmu. Kalau begitu tembak saja. Bajingan. Kamu cuma mau uang, jangan marah. Lagi pula kamu belum terima uangnya kan? Transfer uangnya. Sekarang. Transfer uangnya. Cepatan. 1. Jiang Yilong. 2. Jiang Yilong. Kasih dia. Ini.
Lihat, bagaimana? Passwordnya sudah dimasukkan semua. Kamu tinggal konfirmasi. Sandra? Bajingan. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Kalau ada yang berani bergerak, bosmu akan ditembak hari ini. Chen He, jauhkan komputermu. Kalau kamu tidak mau mati, suruh orangmu segera menyebar. 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 Aku tidak percaya kita bisa lolos. Ini kemenangan? Duruonan, kenapa kamu melakukan ini? Kamu datang ke sini tanpa memberitahuku. Kalau bukan karena kedatanganku. Kalau bukan, jangan banyak bicara omong kosong. Sopir mobilmu. Kamu adalah Duruonan. Kamu kenal aku? Mereka mengejar kita cepat. Oke.
Aku menyewa kamu. Kenapa? Kalau kamu mati, uangnya semua milikku. Tidak mungkin. Orang-orangku hanya akan memberimu separuhnya. Orang-orangmu. Orang-orangmu. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Lebih cepat. Cepat-cepat. Ini kecepatan tertinggi gasnya, sudah diinjak habis. Kamu yang nyetir. Mereka mengejar kita cepat. Cepat. Berjuang. Lebih cepat. Kamu injak gas lagi. Ini kecepatan tertinggi. Lebih cepat, lebih cepat. Berbaring cepat. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Penkan. Jangan bergerak. Angkat tanganmu.
Huang Mao, kemarilah aku yang nyetir. Apa? Aku yang nyetir. Ini dia. Jangan kejar kami. Hati-hati, Ouyang. Pegang itu. Tolong. Pegang erat. 1, Apa yang ingin kamu lakukan? 2, 3. Bagaimana dengan kamu? Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Ayo pergi. Kamu baik-baik saja. Bagaimana kamu bisa lolos? Hampir mati. Baiklah. Bicara nanti saat ketemu. Oke, kami akan menunggu kamu. Terima kasih banyak. Berkat kamu tidak ada yang terjadi kali ini. Kita harus melakukan ini. Ini adalah tugas kita untuk melindungi keselamatan warga kita. Terima kasih telah menghubungi kami sebelumnya. Konsul Jenderal sangat memperhatikan masalah ini. Dia langsung menghubungi Thailand. Untungnya tidak ada yang terjadi. Bagaimana dengan kamu? Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, hanya luka di daging. Dan kamu? Apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja. Yang penting baik-baik saja. Untungnya uangnya tidak ditransfer keluar. Kita juga bisa dianggap berhasil. Ya. Oke. Aku akan melaporkan keadaan aman ke keluarga. Xiao Jiang. Bagaimana keadaannya? Ceritakan padaku. Jangan khawatir. Semuanya aman. Oke. 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 Yang penting aman. Yang penting aman. Tanya. Halo Jiang Yilong. Apakah Chen Ze baik-baik saja? Seharusnya dia baik-baik saja. Qiyun. Anak kita aman. Bagus, tenang saja. Aku sangat takut. Oke. Makan sekarang. Kasih aku sepasang sumpit. Kamu tidak menjawab aku.
Kamu kenal aku? Aku pernah diculik seperti kamu sebelumnya. Ouyang menyelamatkanku. Apa kamu benar-benar berhutang banyak pada mereka? Lin Meiya. Apa menurutmu ini penting? Sekarang yang paling ingin kamu ketahui adalah mengapa kalian berdua terlihat persis sama? Benar Li Weiwei? Lin Meiya. Siapa kamu? Aku kembali ibu. Ibu. Aku. Xiao ya. Xiao ya, ibu minta maaf padamu. Xiao ya, ok. Ibu minta maaf padamu. Ibu. Xiao ya ada di sini, Xiao ya ada di sini. Di sini. Xiao ya. Aku di sini, ibu. Xiao ya ada di sini. Xiao ya. Kamu punya ibu? Mereka yang menculikku sebelumnya membiarkanku menelepon ibuku. Aku tumbuh besar bersama ibuku sejak kecil. Dia bernama Du Xiayue. Kamu punya saudara? Ayahku bernama Lin Zhiguo. Tapi dia bukan ayah kandungku. Aku diadopsi olehnya di panti asuhan saat aku masih sangat kecil. Apa kamu tinggal di panti asuhan saat kecil? Kakak, maaf. Aku seharusnya tidak kabur diam-diam darimu. Semua ini salahku. Baiklah. Mengapa kamu mengatakan itu sekarang? Kalian semua aman. Itu hal yang paling beruntung. Jangan manja lagi lain kali. Li Dong. Sakitnya gimana? Luka ringan. Demi aku kamu datang dan terluka. Maaf bro. Enggak perlu bilang begitu. Aku yang maksa kamu ke sini. Itu tanggung jawabku. Aku akan lakukan apapun yang kamu mau untuk menghukumku saat aku kembali. Ya udah. Kenapa dia di sini? Tanya aja sendiri. Oke. Ouyang. Kamu bisa kembali ke hotel sekarang. Aku masih harus tinggal dengan polisi Thailand. Untuk urusan beberapa hal. Oke. Ayo pergi. Kenapa kalian berdua tadi enggak ke kantor polisi? Kami berdua enggak biasa urusan sama polisi. Ngomong-ngomong berbuat baik. Tanpa nama. Duruonan Suzijie. Aku belum pernah nemuin kesempatan yang tepat untuk memperkenalkan mereka ke kamu. Ini bosku Ouyang. Halo. Terima kasih banyak kali ini. Sungguh. Terima kasih. Dan ini Li Dong? Paman kecilku Xiaoli. Halo.
Ini Li Weiwei. Aku akan perkenalkan diri. Aku Li Weiwei Lidong adalah kakakku. Terima kasih atas bantuan kalian kali ini. Jadi kami enggak mati. Untuk ungkapan terima kasihku mari kita bersulang. Tunggu. Cuma bilang terima kasih. Kamu mau apa? Biar aku selesai. Kami berdua menyelamatkan mereka. Dengan mempertaruhkan nyawa kami. Gengnya semua nekat. Mereka enggak peduli nyawa. Berapa kali mobilnya nabrak kita. Dan hampir membuat kami terjatuh. Kami bisa mati kapan saja. Cuma bilang terima kasih. Saya sudah memikirkannya. Kalian semua kaya. Tapi kami miskin dan punya utang. Kami membawa seorang pasien untuk menderita di negeri orang. Kami juga merasa pahit di hati. Kami juga ingin kembali ke Tiongkok. Tapi kami tidak bisa. Ketika kami kembali semua kreditur sudah menunggu. Kami tidak berani kembali. Saya mengerti. Kamu mengerti. Apa saya jelas? Sangat jelas. Kamu hanya butuh uang. Saya belum bilang berapa utang kami. Jangan khawatir. Tidak peduli berapa utangmu. Begitu saya pulang, saya akan transfer uangnya ke kamu, oke? Saya harus menunggu sampai saat itu. Itu seharusnya tidak pasti. Kartu yang saya bawa sudah disita oleh geng. Kasih tahu saja nomor kartumu. Saya akan transfer uangnya ke kamu pertama kali begitu pulang. Oke. Tidak perlu. Seharusnya ada 1 juta di kartu ini. Tidak tahu apakah cukup untuk melunasi utangmu. Cukup. Tidak ada password. Terima kasih. Saya yang meminta kamu pinjam uang ini. Tidak perlu bilang begitu. Saya yang bertanggung jawab atas ini. Saya yang memaksa kamu datang mencari Weiwei. Hal seperti ini terjadi. Dan kamu terluka. Saya merasa sangat menyesal. Saya harus membayar. Hanya untuk saya. Mengurangi sedikit rasa bersalah. Sangat memalukan. Tidak kenapa saya dipermalukan. Kami menyelamatkan nyawa mereka. Mereka semua kaya. Saya mencintai juta dari mereka. Itu berarti sangat sedikit bagi mereka. Aku memintamu untuk meminjam uang ini. Aku tidak menyelamatkan mereka demi uang. Tapi aku benar-benar membutuhkan uang ini sekarang. Jangan khawatir. Aku akan mengembalikannya padamu nanti. Kamu benar-benar tidak perlu membayar kembali. Kamu layak mendapatkan ini. Aku bilang aku tidak menyelamatkan mereka demi uang. Berikan kartu bisnismu padaku. Kartu bisnis? Kartu bisnisku. Aku akan menghubungimu saat mengembalikan uangnya. Bagaimanapun juga, kita semua harus berterima kasih pada Su Zijie. Dan Du Ruanan atas bantuan mereka. Kita sangat beruntung kali ini. Sesuatu yang buruk terjadi. TAPI Saudariku Weiwei. Saudaraku Ouyang. Dan Meia semuanya aman. Ini membuatku merasa sangat tenang. Jadi gelas anggur pertama ini. Aku harap semua orang di ruangan ini dalam damai, oke? Bersulang. Ada pepatah lama di Tiongkok. Jika seseorang selamat, akan ada keberuntungan di masa depan. Restoran ini sangat terkenal di sini. Makan sekarang. Makan sekarang. Tidak ada, biarkan saja dia. Makan sekarang. Meia makan udang. Apa ini?
Halo, Aku sudah meneleponmu berkali-kali. Kenapa kamu tidak menjawab? Bagaimana kabarmu? Jiang Yilong bilang kamu seharusnya baik-baik saja. Apa maksudnya? tidak ada. Hanya sedikit terluka. Tidak ada. Kamu benar-benar baik-baik saja? Di mana kamu terluka? Apa itu penting? Apakah kamu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Ya, aku pergi. Tidak ada. Aku sangat khawatir tentangmu. Bagaimana dengan saudaraku? Dia juga sedikit terluka. Tapi seharusnya tidak apa-apa. Kamu yakin kamu baik-baik saja? Jangan bohong padaku. Aku sudah bilang aku baik-baik saja. Kita semua baik-baik saja. Kita sedang makan malam bersama. Kalau begitu cepatlah makan sesuatu. Pulanglah lebih awal. Baik. Sampai jumpa nanti.